Gini kan, Pak Jokowi berkali-kali udah sampaikan, saya hanya akan menunjukkan ijazah saya pada lembaga atau institusi-institusi resmi, bukan person-person. Tadi saya katakan, kalau setiap orang seperti Mas Roy, kemudian Mas Rismo, nanti 270 juta minta itu akan menjadi jurisprudensi, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi rujukan. Wah udah kita tuntut aja si anak, tunjukkan ijazah ke saya rakyat Indonesia. Kan nggak benar. Pak Jokowi udah sampaikan, saya akan menunjukkan kalau kepolisian minta, kalau lembaga-lembaga resmi minta, ya beliau itu sangat hormat pada semua institusi negara. Itu poinnya sebenarnya. Jadi juga kita harus menjaga, apalagi undang-undang keterbukaan informasi publik kan, bahwa salah satu poin yang itu menjadi kalau mau ditunjukkan harus persetujuan yang bersangkutan. Soal record kesehatan, rekening bank, ya, ijazah tidak. Ijazah juga bagian dari proses pendidikan. Semuanya ini. Nah, kecuali kalau Pak Jokowi izinkan. Nah, misalnya kasus Asrul Sani ya. Karena itu pertama beliau masih menjabat. Yang kedua ya itu silakan Mas Asrul mau tunjukkan. Memang nggak dilarang dan nggak dipaksa juga. Kalau Pak Jokowi nggak mau, terus ngapain mau dipaksa? Terus Anda masalahnya adalah Anda mengatakan Anda dikriminalisasi. Padahal satu sisi pertama Anda mengkriminalisasi Jokowi dan tim Anda ya di Barreskrim ya. Yang kedua, loh Jokowi ini korban dihina, dinistakan ya, seolah-olah membuat ijazah palsu, kuburan orang tuanya didatangin. Setiap hari Mas Roy ngomong di media sosial bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, kalau itu makanya saya katakan, kalau Anda minta maaf pasti dimaafkan dan pasti akan selesai kasus ini. Itu aja pintu masuk. Oke, poinnya itu ya, semoga menjawab pertanyaan dari audiens kami. Dan sekarang saya ke mahasiswa. Ini mahasiswa hukum juga yang malam hari ini hadir. Saya ke sebelah sini. Silahkan berdiri, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya langsung. Wajahnya kayak yang ada di ijazahnya Jokowi. Oke, tapi kalau asli, karena hadir di sini, silakan. Oke, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Rasidki Alfian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya ke Bapak Roy. Silakan. Izin bertanya. Dengan adanya peraturan baru di KUHP yang sedang ramai dibicarakan ini, dan menurut Bapak, apakah kasus yang Bapak sedang alami ini itu akan sangat menentukan bagaimana hukum di Indonesia itu ditegakkan dan bagaimana di Indonesia ini cara menyelesaikan kasus yang ada? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Keren ya kalau pertanyaan mahasiswa. Pertanyaan mahasiswa hukum. Mas Roy silakan, nanti UNJ lagi. Nanti guru besar juga melengkapi. Ya, satu alma mater dengan saya. Saya dokternya UNJ. Gitu. Silakan, terima kasih. Jadi memang benar bahwa per tanggal 2 Januari besok itu KUHP baru yang tahun 2023 itu berlaku. Tapi memang betul ada aturan peralihan. Kalau saya sih nggak apa-apa, Mas. Mau pakai KUHP lama, mau pakai KUHP baru, nggak ada masalah, Bang. Kebenaran itu akan tetap ada. Jadi sebenarnya no problem. Memang KUHP baru ada beberapa pasal yang terhilangkan. Termasuk